Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Pratama, NPM 2022 43579. Di sini saya akan mensimulasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hotel Terbaik di Jakarta Barat menggunakan metode AHP. Untuk langkah awal, pastikan XAMPP kita sudah aktif. Lalu kita ketik di sini yaitu localhost/ahp-edward. Kurang lebihnya tampilan menu login seperti ini. Jadi jika kita belum punya akun, kita bisa bikin akun di sini. Contoh, bikin akun gmail.com. Nah, jika register berhasil, kita bisa langsung login. Berhubung saya sudah punya akun, jadi saya akan login dengan akun saya sendiri. Saya akan login. Nah, ini kurang lebih tampilan menu home. Seperti ini. Penjelasan singkat tentang AHP. Apa sih AHP itu? AHP itu ditemukan oleh Thomas L. Satie. Jadi, AHP itu adalah metode pengambilan keputusan yang dipakai untuk menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan banyaknya kriteria. Di AHP itu, core utamanya ada namanya tabel tingkat kepentingan atau skala perbandingan, yang mana umumnya nilai tabel yang digunakan 1-9. Dari nilai masing-masing tersebut punya arti yang berbeda-beda dan definisi masing-masing. Contoh, nilai 1 sama dengan bagi Satie sama pentingnya. Lalu angka 2 ragu-ragu, dan angka 3 sedikit lebih penting. Nah, ini berikut tabel tingkat kepentingan menurut Satie. Lalu kita next ke menu pengguna. Selanjutnya menu pengguna. Di sini menampilkan tabel manajemen pengguna. Tujuannya untuk mengolah data pengguna yang sudah registrasi atau membuat akun di aplikasi ini. Di sini kita bisa add user. Contoh, nah tadi kan yang ini kita sudah ada tuh di awal di login, kita registrasi akun dengan nama Caca. Di sini sudah baca. Kalau kita bisa, di sini juga bisa kita tambahkan dari sininya. Contoh, masukin Gmail, kita pilih role-nya itu pengguna. Nah, di sini sudah masuk menu penggunaan tadi. Nah, di menu pengguna ini, setiap yang daftar itu role-nya adalah pengguna. Jadi ketika login, maka pengguna tidak bisa melihat menu ini. Jadi yang bisa melihat menu ini adalah role admin saja. Di sini juga kita bisa delete dan bisa kita cetak laporan data penggunanya. Lalu kita ke menu selanjutnya, menu kriteria. Nah, ini tampilan menu kriterianya. Seperti metode-metode pada umumnya, pasti ada kriteria dan alternatif. Di AHP ini yang saya gunakan ada 5 kriteria untuk menentukan hotel terbaik di Jakarta Barat. Kriteria diantaranya ada harga, fasilitas, lokasi, kebersihan, dan pelayanan. Di sini juga kita bisa tambah kriteria dengan cara klik tambah. Contoh, kita kasih kode K6, suasana bisa kita simpan. Nah, sini akan muncul kriteria K6 tadi yang kita input. Di sini juga kita bisa edit
suasana, misalkan kita ganti suasana bed. Dan di sini kita bisa delete. Selanjutnya kita akan ke menu alternatif atau menu alternatif hotel. Oh iya, kita bisa juga next ke menu selanjutnya dengan cara klik yang di sini, jadi nggak harus yang di atas. Nah, ini tampilan menu alternatif atau hotel-hotelnya. Di menu alternatif kurang lebih sama untuk mengelola data seperti kriteria dan alurnya pun sama. Kalau mau tambah, tinggal kita tambah di sini. Misalkan hotel apa gitu, kita kasih ke A11 nama alternatif misalkan Hotel Grand Tambora, contoh aja ya. Nah, sini akan terinput yang barusan kita input, alternatif Hotel Grand Tambora. Lalu di sini juga kita bisa edit Tambora. Kita bisa edit. Lalu juga kita bisa hapus di sini. Lalu selanjutnya kita ke menu perbandingan kriteria. Nah, di sini tampilan menu perbandingan kriteria. Di sini baru mulai masuk cara menentukan hotel terbaik menggunakan perhitungan AHP. Nah, di AHP ini ada namanya tingkat kepentingan yang tadi di home 1 sampai 9. Itu sudah dirumus dari AHP dan setiap angka punya nilai masing-masing. Di menu perbandingan kriteria itu menampilkan matriks perbandingan kriteria. Nah, ini tuh adalah matriks perbandingan kriteria. Nah, ini kenapa ada nilai 1 yang berurutan secara diagonal dan tidak bisa diedit? Karena memang dari AHP ketika kriteria ketemu kriteria hasilnya 1 atau sama pentingnya. Kecuali 1 kriteria ini ketemu K2. Jadi hasilnya tuh nilainya 3. Itu artinya sedikit lebih penting. Untuk pengisiannya kita bisa input nilai 1 sampai 9 sesuai dengan kebutuhan. Habis itu bisa kita submit. Contoh nih kita bisa input nih. Ini bisa kita ganti angka 4 sesuai kebutuhan aja dan menurut saya ini angka 3. Lalu bisa kita submit. Setelah disubmit, maka aplikasi akan memproses perhitungan. Ini perhitungannya setelah metrik perbandingan selesai, langkah selanjutnya membuat normalisasi metrik nilai perbandingan, di mana nilai normalisasi perbandingan ini akan dipakai untuk hasil akhir perhitungan tersebut yang sudah dirumuskan dalam metode AHP. Lalu setelah itu akan muncul nilai eigen konsistensi indeks atau CI dan nilai konsistensi rasio atau CR. Selanjutnya bisa kita next ke menu lanjutnya. Nah, di menu perbandingan alternatif ini di sini kita bisa 5 kali next karena kita pakai 5 kriteria. Misalkan ini perbandingan kriteria. Kita next. Nah, ini perbandingan alternatif harga. Jadi otomatis ini bisa kita submit. Setelah kita isi, kita submit. Ini akan muncul nilai perhitungan perbandingan alternatif. Sama seperti yang tadi, bisa kita lanjut. Ini untuk alternatif fasilitas. Setelah kita isi, bisa kita submit. Ini perhitungan untuk alternatif fasilitasnya. Kita bisa lanjut. Nah, setelah isi alternatif lokasi yang ini, kita bisa submit. Nah, ini akan muncul lagi nih nilai normalisasi metrik perbandingan. Lanjut sampai kriteria terakhir itu ini masih di kriteria alternatif kebersihan. Submit. Ini nilai normalisasi metrik dari perbandingan alternatif kebersihan.
Ini perbandingan alternatif terakhir pelayanan. Setelah kita submit, ini akan muncul normalisasi metriknya. Nah, setelah sampai di kereta terakhir, maka sistem akan mengolah data kembali dari hasil normalisasi yang sudah tadi dikumpulkan dan akan memunculkan hasil perhitungan, yang mana hasil perhitungan itu akan menentukan peringkat dari alternatif atau hotel-hotel yang sudah ditentukan. Dan hasil akhirnya untuk hotel-hotel yang kita isi, hotel yang unggul secara kriteria yaitu Hotel House of Tugu Old Town Jakarta dengan kode alternatif A2 dan nilai akhirnya 0,21. Di menu ini kita juga bisa cetak laporan kriteria, lalu kita bisa cetak laporan alternatif, dan kita juga bisa cetak laporan keseluruhan dari hasil perhitungan tadi. Lalu kita coba menu cetak laporan. Di sini bisa kita cetak laporan kayak ini, kita pakai user Edward, kita cetak laporan, akan muncul kayak gini. Nah, lalu kalau sudah selesai kita bisa logout. Nah, berikut simulasi tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hotel Terbaik di Jakarta Barat. Jika kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.